Ada seorang ahli ibadah yang dikisahkan mendapat cobaan besar karena melalaikan panggilan ibunya. Kisahnya diabadikan dalam riwayat hadis yang pernah diceritakan oleh Rasulullah. Lelaki tersebut bernama Juraij, seorang dari kaum Bani Israel yang dikenal sangat rajin beribadah, bahkan memiliki tempat ibadah khusus tersendiri. Kisah ini bersumber dari Abu Hurairah yang mengutip sabda Rasulullah. Tidak ada seorang bayi pun yang dapat berbicara saat masih berada dalam buayan, kecuali Isa ibnu Maryam dan bayi yang disebut dalam kisah Juraij. Dikutip dari kitab Sahih Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, para sahabat pernah bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana kisah tentang Juraij?" Rasulullah menjawab bahwa Juraij adalah seorang yang selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah. Di dekat tempat ibadahnya, ada seorang penggembala sapi. Suatu ketika, seorang perempuan dari desa setempat melakukan perbuatan zina dengan penggembala tersebut hingga hamil. Pada hari yang lain, ibu Juraij datang berkunjung ketika Juraij sedang melaksanakan salat. Sang ibu memanggilnya, "Wahai Juraij." Mendengar panggilan tersebut, Juraij merasa ragu dalam hatinya, "Ya Allah, manakah yang harus kuutamakan, menjawab panggilan ibuku atau melanjutkan salatku?" Akhirnya, ia memilih untuk tetap melanjutkan salatnya. Sang ibu memanggil untuk kedua dan ketiga kalinya. Namun, dalam setiap keraguannya, Juraij tetap memilih untuk meneruskan salatnya hingga selesai. Karena panggilannya tidak kunjung direspons, sang ibu merasa kecewa dan berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau wafatkan Juraij sebelum Engkau memperlihatkan kepadanya wajah-wajah perempuan pelacur." Setelah memanjatkan doa tersebut, sang ibu pun pergi. Waktu berlalu, hingga suatu hari perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan gelap tersebut dihadapkan kepada raja setempat. Sang raja bertanya, "Siapakah ayah dari anak yang engkau lahirkan ini?" Perempuan itu berbohong dan menjawab, "Anak ini hasil perbuatanku dengan Juraij, sang pemilik tempat ibadah itu." Mendengar hal tersebut, raja langsung memerintahkan bawahannya untuk merobohkan tempat ibadah Juraij dan membawanya menghadap. Masyarakat kemudian berbondong-bondong menghancurkan tempat ibadah itu menggunakan martil dan kapak hingga rata dengan tanah. Juraij kemudian diikat dan digiring melewati kerumunan orang, termasuk para perempuan pelacur yang sengaja dihadirkan untuk menyaksikannya. Melihat hal itu, Juraij justru tersenyum. Sesampainya di hadapan raja, sang raja bertanya, "Apakah engkau tahu apa yang mereka tuduhkan kepadamu?" Juraij balik bertanya, "Apa yang mereka tuduhkan terhadapku?" Raja menjawab, "Mereka menuduhmu sebagai ayah dari bayi ini." Juraij kemudian mendekati bayi yang berada di pangkuan ibunya itu lalu bertanya, "Wahai bayi kecil, siapakah ayahmu yang sebenarnya?" Atas izin Allah SWT, bayi tersebut berbicara dan menjawab, "Ayahku adalah sang penggembala sapi." Mendengar kesaksian ajaib itu, sang raja menyadari kegabahannya dan merasa sangat bersalah. Untuk menebus kesalahannya, raja menawarkan bantuan. "Apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu menggunakan emas?" Juraij menjawab, "Tidak perlu." Raja bertanya lagi, "Bagaimana jika dari perak?" Juraij kembali menolak, "Tidak." Raja pun bingung, "Lalu, dengan bahan apa kami harus menggantinya?" Juraij menjawab, "Kembalikan saja bangunan tempat ibadah itu seperti semula, menggunakan tanah liat, batu." Setelah memberikan jawaban tersebut, Juraij tersenyum seakan mengingat sesuatu. Ketika raja bertanya mengapa ia tersenyum, Juraij menjelaskan, "Aku tersenyum karena sebuah perkara yang telah kuketahui sebelumnya, yaitu tentang terkabulnya doa ibuku terhadap diriku." Melalui kisah Juraij, Allah memperlihatkan betapa mustajabnya doa orang tua kepada anaknya, sekaligus menunjukkan kekuasaannya lewat mukjizat bayi yang dapat berbicara sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini menjadi pengingat yang sangat kuat mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menegaskan kemustajaban doa tersebut. Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi kemustajabannya: doa orang yang dizalimi, doa seorang musafir dalam perjalanan, dan doa kedua orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.